خطايا ربي زدني علما نافعا وافدني عملا صالحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga salah satunya nikmat, bahkan merupakan nikmat yang besar, kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya itu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menambah keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri tauladan kita, yang menunjukkan kepada kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Harapan kita semua mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai di makalah yang pertama, masih yang pertama dari bab Ats-Tsulati. Tepatnya di halaman 9. Bagi yang membawa kitab bisa dibuka halaman 9 baris yang ke-11 dari atas. Alhamdulillah kita masuk di baris yang ke-11 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mu'alifatul kitab syu'uli lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih di bab 3 ya, makalah atau nasihat yang pertama. Di dalam nasihat pertama ini ada 3 nasihat, yang mana Ats-Tsulati berarti 3 di satu makalah ada 3 nasihat. Kemarin sudah kita sampaikan nasihat yang kedua, yaitu barang siapa yang masuk waktu pagi terhadap urusan dunia terasa sedih, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sungguh di pagi hari dia telah sakhitan, membenci ya, kepada Allah. Wa mana manhazina 'ala umri dunia, dan siapa yang sedih terhadap urusan dunia, maka sungguh dia telah marah kepada Allah, karena sesungguhnya dia tidak ridho bi qada'ilah, terhadap qadanya Allah. Wa lam yasbir 'ala balaihi, dia tidak sabar atas ujian dari Allah. Walam yu'min bi qadarihi, berarti dia tidak beriman terhadap takdir dari Allah. Kemudian kita masuk nasihat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Wa man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Dan barang siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya, ligoniyin, kepada orang kaya, liginahu, karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka sungguh telah hilang 2/3 agamanya. Ayat anna syari'ata ayyakuna ta'zimun nasi li ajli sholaihi wa li ajli ilmihi duna ta'zimi li ajli malihi. Yani karena sesungguhnya syariat mengajarkan bahwa sesungguhnya mengagungkan manusia, menghormati manusia, mentakzimi kepada manusia
itu karena alasan kesolehannya, wali ajli ilmi, dan juga karena ilmunya. Duna ta'zimi li ajli mali, bukan mengagungkan, menghormati karena alasan hartanya. Fa inna man akramal mala ahanal ilma wassolaha, maka sesungguhnya barang siapa yang memuliakan harta, ahanal ilma, maka dia telah meremehkan ilmu, wassalah, dan amal soleh. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirruhu, dan nanti bisa dilanjutkan. Bapak Ibu rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, di makalah yang satu, di nasihat yang ketiga ini, barang siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya, linahu, karena alasan kekayaannya, faqad dhahaba, maka sungguh telah hilang 2/3 agamanya. Luar biasa, dianggap sebagai seseorang yang kemudian kehilangan 2/3 dari agamanya, diakibatkan karena merendahkan diri kepada seseorang, ya, karena kekayaannya. Ya, kalau kita bicara tentang menghormati seseorang, kita diperintahkan untuk betul-betul bisa menghormati siapapun itu, ya, dan apapun statusnya, ya, profesinya, kita diperintahkan untuk tetap menghormati sesama. Tapi ketika kemudian kita menghormati seseorang, mengagungkan seseorang, bahkan merendahkan diri kepada seseorang, itu karena alasan kekayaannya, maka yang terjadi adalah 2/3 dari agama kita akan hilang. Kenapa sampai 2/3 agama kita akan hilang? Disebabkan kita merendahkan diri, bahkan mungkin menunduk-nunduk kepada orang kaya karena kekayaannya. Bukan berarti kepada orang kaya tidak. Tapi di sini ada alasan karena kekayaannya, karena hartanya. Kenapa sampai kita itu dilarang segitunya gitu? Sampai itu tadi ya, 2/3 agama kita akan hilang. Karena apa? Biasanya ketika seseorang merendahkan diri kepada orang atau kepada, ya, kalau di sini digori kepada orang kaya karena kekayaannya, itu yang terjadi adalah rasa sungkan, rasa takut gitu. Bahkan mungkin yang ada adalah apapun kondisi situasinya, dia bilang A, siap. Dia bilang B, siap. Karena ada kekhawatiran, karena ada ketakutan, di mana ketika dia mungkin nggak ada yang biasanya ada perhatian khusus dan segala macamnya. Karena orang kaya gitu ya, kalau dilihat dari kekayaannya, takutnya nanti ada apa-apa, takutnya nanti saya malah terjadi sesuatu nih. Kalau kita bicara tentang jabatan misalnya, karena kita mendengarkan instruksi dari atasan misalnya, karena ada keinginan, ada motif lain gitu, ada motivasi lain, ada kepentingan lain gitu. Kalau kita melihat seseorang yang kita hormati itu karena hartanya, ada kepentingan lain, yang itu ya tentu bisa jadi karena atasan kemudian bicara A, walaupun itu di luar dari apa yang sudah Allah halalkan gitu, untuk mendapatkan sesuatu dengan berbagai macam cara, walaupun caranya haram. Kalau yang atasnya bilang A, ya, kalau dia nggak kuat agamanya gitu ya, apalagi di situ dijelaskan tawadhu, merendahkan, menunduk-nunduk gitu, maka dia akan bilang siap gitu. Bagaimana caranya? Beresin ini ya, nanti kamu dapat sekian persen. Siap Pak. Itulah yang dimaksud 2/3 akan hilang. Dengan berbuat kecurangan, dengan berbuat penipuan, dengan berbuat hal apapun itu, karena kita tentunya tawadhu gitu ya, merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya. Siapa apapun yang terjadi, siap akan siap untuk melaksanakannya, untuk mengikutinya. Kenapa? Karena ada rasa takut, ada rasa khawatir dia tidak dapat keuntungan atau tidak dapat apa yang diinginkan dalam hal ini, yaitu urusan dunia, karena melihat kekayaannya. Padahal lihatlah syariat itu mengajarkan ketika kita mengagungkan seseorang, ayyakuna ta'zimun nasi
menghormati seseorang itu li'ajli solahihi, karena alasan kesolehannya. Amal soleh dia lakukan itu memang sudah berhak dia mendapatkan kehormatan, mendapatkan penghargaan dari sesamanya. Wali aklimihi, yang kedua ilmunya. Itulah yang menjadi dasar orang-orang yang berilmu itu memang sudah menjadi ketentuannya Allah, dia berhak mendapatkan penghargaan, penghormatan dari sesamanya. Allah aja menghormati, tidak hanya menghormati, bahkan mencintai gitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, qul in kuntum, jika engkau in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Artinya orang yang berilmu, orang yang tentu beramal soleh, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, mengikuti apa yang dijalankan oleh Rasulullah, yang sudah sebagaimana kita ketahui bersama di dalam Al-Quran, ya, di dalam hadis-hadis Nabi, di dalam ilmu-ilmu yang lain, tentu sudah menjadi sesuatu yang disampaikan di bawah oleh Nabi. Ketika kemudian orang yang berilmu dan beramal soleh ini terus kemudian bisa melaksanakan apa yang sudah dipelajari, yang sudah didapat ya dari para guru-gurunya terkait tentang ilmu misalnya, maka sudah pasti kalau beliau itu mengikuti apa yang di fattabi'uni, yang dipelajari atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi di sini wassolahi, tidak hanya berilmu tapi juga beramal soleh, tidak hanya sekedar berilmu tapi juga mengamalkan ilmunya. Karena di sini juga disampaikan li ajli solahi wa li ajli ilmihi, ilmunya ya, amal solehnya juga ya. Ketika seorang sudah berilmu dan beramal soleh, berarti sudah mengikuti jejaknya Nabi. Kalau seperti itu, fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah itu cinta gitu sama orang-orang yang berilmu, sama orang-orang yang beramal soleh. Allah itu cinta gitu. Apalagi kita sesamanya harusnya lebih ya mencintai, karena sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk senantiasa mencintai, menghormati, mentaatimi kepada sesama, apalagi orang yang senantiasa punya amal soleh dan ilmunya. Karena apa? Li'anna syari'ata ayyakuna ta'alimun nasi, itu tadi, karena syariat itu mengajarkan memuliakan manusia karena kesolehannya dan karena ilmunya, bukan ta'limu li'ajli malihi gitu ya, bukan karena kekayaannya atau bukan karena hartanya. Kalau hartanya itu bahkan bisa resikonya 2/3 dari agamanya akan hilang. Faqad dhahaba, dhahaba itu artinya pergi, tapi yang dimaksud di sini adalah hilang 2/3 agamanya. Kenapa? Kalau sudah dia merendahkan diri kepada seseorang karena kekayaannya, karena hartanya, maka resikonya karena ada kekhawatiran, ketakutan dan lain-lain, tentunya ada kepentingan tersendiri, karena didasari karena dia menghormati itu li ajri malihi, karena alasan hartanya, maka yang ada adalah walaupun itu perintah haram misalnya, instruksi haram, instruksi melanggar aturan, instruksi yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, akan bilang siap Pak, siap saya akan laksanakan apapun yang terjadi. Karena saking takutnya dilihat dari hartanya, takut nggak berbagi, ya gitu, takut nggak dapat keuntungan, bahkan mungkin takut dipecat begitu. Itulah yang dimaksud thulutsa dini. Makanya dalam Al-Quran itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam ta'awanu 'alal itsmi, kepada dosa, wal 'udwan, dalam permusuhan. Pada itu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara untuk betul-betul bisa menghormati kepada sesama, itu dalam hadis Nabi
diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, janganlah saling mendengki, wala tabaghadu, janganlah saling tabaghadu. Tahasadu mendengki, tabaghadu saling membenci, wala tanajasu, janganlah saling menipu, wala tadabaru, janganlah saling membelakangi, wala yabi ba'dukum ala bai' ba'd, jangan membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Itu. Wa kunu ibadallahi ikhwana la yadlimuhu, jadi apa? La yadlimuhu, yang seharusnya seorang muslim kepada muslim itu tidak la yadlimuhu, menganiayanya. Gitu. Terus kemudian la yakhzuluhu, tidak mengabaikannya. Terus kemudian la yahqir, tidak meremehkannya. Artinya diperintah kita untuk menghormati, tidak sampai meremehkannya. Nah, itu. Dari situlah maka kata Rasulullah, at-taqwa hahuna wa yushiru ala sudri thalatha marrat, sampai menunjukkan ke dadanya 3 kali. Nah, itu saking apanya luar biasa pentingnya kita untuk betul-betul bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain. Gitu. Bihasabi imri'in minasyari an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dianggap buruk apabila dia merendahkan sesama atau akhul muslim, sama saudara, yaitu sama muslim. Cukup dianggap kita sebagai seorang yang buruk kalau kita berani atau mau merendahkan orang lain, gitu. Ya, maka itu pentingnya kita untuk bisa menghormati orang lain. Statusnya apa, profesinya apa, kondisi situasi bagaimanapun, kita diperintahkan untuk tetap menghormati orang lain. Tapi kita lihat dasar kita menghormati orang lain, kita kemudian menghargai orang lain, bahkan mentaklimi, mengagungkan orang lain, ya. Terus kemudian tawadhu, rendah hati, rendah diri kepada orang lain, itu alasannya apa dulu? Kalau alasannya karena kesolehannya, iya, itu memang diperintahkan oleh syariat. Atau alasan li'ajli ilmihi, alasannya itu karena ilmu, ya, itu diperintahkan oleh syariat. Tapi yang tidak diperintahkan bahkan dilarang ketika kita mengagungkan seseorang, menghargai seseorang, menghormati seseorang hanya sebatas karena kekayaannya. Kalau kita lihat dari yang lain, oh beliau kaya tapi juga dermawan, dilihat dari kedermawannya. Dilihat lagi, oh dia adalah orang baik walaupun kaya. Yang dilihat bukan kekayaannya, tapi kedermawannya, tapi kebaikannya, tapi begitu perhatiannya kepada sesama. Itu yang menjadi dasar ketika kita bisa menghormati orang satu sama lain. Baik itu mereka yang punya kelebihan rezeki, atau kalau bahasa di sini digoniin, kepada orang kaya, kepada orang menengah ke bawah pun tetap untuk kita diperintahkan menghormati mereka semua. Cuma alasannya lah yang harus kita atur dalam hati ini. Menghormati beliau itu alasannya apa gitu. Menghormati beliau juga alasannya apa. Menghormati orang yang bawa pun alasannya apa. Kalau kita dasarnya dengan alasan karena kesolehannya, karena keilmuannya, maka itulah yang insya Allah akan selamat agama kita. Kalau kita lihat dari bahasa kitab ini, faqad dhahaba thulutsa dinihi, berarti tidak main-main sampai menghilangkan 2/3 agama kita, gitu. Kalau kita betul-betul bisa menghormati orang lain, bahkan merendahkan diri di hadapan orang lain, ligongin, ya, kepada orang kaya karena kekayaannya, maka yang ada adalah kita akan kehilangan 2/3 agama kita. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis Al-Ba'in itu, ya, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik atau lebih baik dia. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan jarahu, tetangganya.
Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Artinya di sini berarti kita memang diperintahkan untuk memuliakan sama kita, secara khusus tamu-tamu kita, secara khusus lagi tetangga-tetangga kita. Kita betul-betul muliakan mereka semua. Tidak pandang mereka itu agamanya apa, tidak pandang mereka itu dari latar belakang seperti apa. Yang penting tugas kita memuliakan mereka semua. Itulah sebagai tanda kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi perlu diingat, kita memuliakan itu karena memang betul-betul karena Allah. Ya, sebagaimana disampaikan di sini, karena li ajli sholahi wa li ajli ilmihi. Bukan berarti kemudian kita tidak menghormat. Oh, berarti kalau sama orang kaya terus kita nggak perlu menghormat. Tidak begitu yang dimaksud. Ada orang kaya kita hormati, tapi pola pikir kita, hati kita atur apa sih alasan saya menghormati beliau gitu. Kalau alasannya karena kekayaannya, ayo dialihkan. Cari, oh beliau itu orang baik, berarti saya menghormati karena kebaikannya begitu. Oh coba lihat lagi, oh ternyata beliau itu dermawan. Oh ternyata beliau itu ada kebaikan-kebaikan, mungkin jarang ngomongin orang lah, atau mungkin jarang mengganggu orang, atau mungkin dan lain-lain. Kita lihat dari sisi itunya, maka kita hormati. Tapi kalau kita menghormati orang kaya karena kekayaannya, itu akan fatal. Taruhannya agama kita 2/3 akan hilang. Maka sekali lagi kita tetap menghormati semua orang tanpa terkecuali. Bukan berarti kita nggak boleh hormat kepada orang kaya, kan begitu. Tapi kita kepada siapapun, kepada orang kaya sekalipun, kita tetap menghormat, kita tetap takdim, tapi kita atur hati kita, pikiran kita, niat kita untuk menghormati beliau itu landasannya apa, dasarnya apa, alasannya apa. Yaitu kalau disampaikan di sini li ajli sholahihi wa li ajli ilmihi. Itu karena alasan kebaikannya atau amal solehnya dan alasan ilmunya. Nah, wala Sayyidi Abdul Qadir Jilani, Sayyidi Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu merupakan ulama tasawuf bahkan yang populer ya, yaitu merupakan Sultanul Aulia, yang beliau itu merupakan muazzis atau pendiri Thariqah Qadiriyah ya, yang banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia ini. Beliau menyampaikan la budda li kulli mu'minin fi sa'i ahwalihi min thalathati asya'a. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrahu, semoga Allah mensucikan sirnya. La budda, tidak boleh tidak, artinya wajib. Li kulli mu'minin, bagi setiap mukmin, fi sa'iri ahwalihi, dalam sa'iri ahwali, segala keadaan, seluruh keadaan. Apa yang wajib? 3 hal. Min thalathati asya'a. Apa itu 3 hal atau 3 perkara? Amrun yang tatiluhu, terhadap perintah dia harus atau mesti, yaitu mematuhinya, mengikutinya. Wa nahyun, terhadap pelarangan, ia jitanibu, dia sudah seharusnya menjauhinya. Wa qadarun, dan terhadap takdir, dia harusnya ia untuk ridho terhadap takdir tersebut. Nah, ini berkesinambungan dengan apa yang disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang di atas tadi itu, bahwa Imam An-Nawawi kemudian mengutip apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa bagi kita setiap mukmin itu wajib kemudian ada 3 perkara. Amrun yang tadilhu, yaitu terhadap perintah apa aja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah kemudian kita untuk berbuat baik kepada sesama kita, perintah kita untuk menghormat kepada sesama kita, perintah untuk saling peduli, saling perhatian kepada sesama kita. Hablu minallahnya jalan, hablu minannas juga jalan. Amrun yang tatilu, maka perintah itu harusnya dijalankan. Yang tatilu,
yang sudah semestinya mereka jalankan. Itu pertanyaan pertama. Dan itu wajib, tidak boleh enggak ada dalam diri seorang mukmin gitu. Tanpa terkecuali siapapun dia, likulli mu'minin, selagi dia beriman kepada Allah, wajib kalau ada perintah dia harus jalankan. Perintah dari mana yang dia maksud? Yaitu dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah apapun tanpa terkecuali. Ya, kalau kita bicara untuk menghormati orang lain, itu bagian daripada perintah gitu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha dan seterusnya begitu. Wahai orang yang beriman, jauhilah dari banyak berprasangka gitu. Karena sebagai prasangka itu adalah dosa. Jangan saling mencari kesalahan orang lain dan yang saling mengunjing sebagian kepada sebagian yang lain. Maukah atau ayuhibbu ahadukum, apakah di antara kalian itu cinta atau suka memakan daging sesamanya? Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi, makan daging saudaranya yang telah mati. Fakari tunggu, maka tentu akan merasa jijik, kan begitu. Berarti di situ kita menjadi perhatian bahwa kita nggak boleh untuk betul-betul bisa mencari kesalahan orang lain dan lain sebagainya. Artinya kita diperintahkan untuk menghormati orang lain. Makna dari hormat itu kan sangat luas. Bagaimana kita kemudian bisa menghormati? Kalau ada anak santri, kalau dalam kitab ta'lim itu i'lam bi anna talibul ilma la yanalu ilma wa la yantafi bihi illa bi taqdimil ilmi wa taqdimi ahlihi wa taqdimil ustadi. Luar biasa ya. Ketahuilah sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu tidak akan memperoleh ilmu apalagi kemanfaatannya. Bi anna talibul ilma la yanalu ilmi wa la yantafi bihi, dan tidak mendapatkan kemanfaatan dari ilmu itu illa bi taqdimil ilmi, kecuali dengan mengagungkan ilmunya, wa taqdimi ahli, mengagungkan ahlinya itu. Siapapun dia yang punya ilmu harus dihormati, harus dihargai, harus diagungkan. Siapapun, walaupun bukan gurunya, walaupun belum pernah mengajari dia, tapi terlihat dia adalah orang berilmu, harus diagungkan, harus dimuliakan. Dan yang tiga, bita'dzimil ustadi, mengagungkan gurunya. Ketika tiga ini anak-anak santri ya khususnya kemudian dijalankan, bagaimana memuliakan ilmu, memuliakan orang yang berilmu walaupun belum pernah mengajar kita, bagaimana memuliakan kemudian gurunya. Itulah yang merupakan kunci untuk mendapatkan keberhasilan dalam menuntut ilmu. Salah satu yaitu ilmu dapat dan juga kemanfaatan dari ilmu itu juga dapat. Artinya apa? Pentingnya kita mentakdimi atau mengagungkan, menghormati orang lain gitu. Itu saking penting sekali. Nah, siapapun yang harusnya kita hormati, kita muliakan ya, sesama kita, khususnya secara kalau kita bicara hadis Nabi tadi itu al-muslim akhul muslim ya. Jadi muslim satu itu merupakan saudara dari muslim yang lainnya, kan gitu. Artinya sesama muslim juga kita harus jaga kehormatan kita, kehormatan orang lain. Bahkan kalau kita dari hadis tersebut itu kul muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Jadi darah, terus kemudian harta, terus kemudian kehormatan muslim itu haram bagi muslim lainnya. Kehormatannya pun harus dijaga, apalagi hartanya, apalagi darahnya harus betul-betul bisa menjaga. Maka pentingnya kita menghormati sesama kita, sama manusia, sesama muslim secara khusus ya. Dan itu merupakan sebagai bentuk kita takwa menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tiga hal yang harus ada dalam diri seorang mukmin. Pertama tadi perintah harus dijalankan. Kedua, kalau ada larangan wa nahyun yajtanibu, harus dijauhi.
Terhadap larangan sudah semestinya kita menjauhi larangan tersebut. Larangan apa? Banyak sekali. Kalau kita sambungkan dengan makalah yang tadi disampaikan di atas, kita tidak boleh untuk menggunjing, kita tidak boleh untuk berbuat buruk kepada orang lain, kita tidak boleh untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Maka kalau seperti itu, maka yang harus adalah yajtanibu, harus kita jauhi. Ini kan merupakan bagian daripada ilmu ya. Kemudian ternyata saya menghormati seorang itu landasannya apa ya, kan begitu ya. Kalau landasan karena kesolehannya, ilmunya, atau karena amal baik walaupun sedikit, kita lihat di situ. Yang penting ketika kita menghormati seseorang bukan karena hartanya, gitu, bukan karena kekayaannya. Kalau seperti itu, tentu pasti muncul kepentingan yang lain, pasti akan muncul. Nah, maka pentingnya di sini agar selamat agama kita, betul-betul kalau kita menghormat kepada orang lain, kita lihat kesolehannya dan juga kemudian kita lihat ilmunya. Terus kemudian yang ketiga, waqadarun yardobihi, dan takdir Allah ya, yardobihi, dia senantiasa ridho terhadap takdir yang Allah berikan. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana orang itu kemudian bisa mendapatkan cinta dari Allah, sayang dari Allah itu karena ya diantaranya menerima takdir dari Allah. Bahkan sampai dianggap orang itu kemudian menjadi orang yang pemarah kepada Allah, bahkan safiton, bendu atau murka kepada Allah, gitu ya. Itu karena apa? Karena bentuk ketidakriduan terhadap takdir Allah, kan begitu. Nah, salah satunya apa? Tanda-tanda kalau dia itu marah kepada Allah ya. Terus kemudian sahiton, murka kepada Allah gitu. Ya salah satunya dia di pagi hari sedih begitu, gitu ya. Aidakhala fi sobahi di umuri dunia, sedih terhadap urusan dunia gitu. Terhadap urusan dunia dia sedih gitu. Maka dia itu ternyata sudah termasuk wadiba aidallahi. Kenapa? Karena dia itu lam yardo biqada'illahi, karena enggak ridho terhadap takdir dari Allah, qadanya Allah, enggak sabar terhadap ujian dari Allah, dan enggak beriman terhadap takdir Allah. Padahal semua yang terjadi dalam diri kita, baik yang kecil pun, yang besar pun, semuanya itu semua yang di bawah genggaman kudro dan irodanya Allah. Kita bisa seperti ini, kita bisa seperti itu, kita bisa senang, kita bisa sedih gelisah, kita bisa bahagia, kita bisa segala macamnya, karena Allah sudah mentakdirkan kita, Allah sudah menjadikan kita. Maka di situ, maka yang harus, kalau keimanan terhadap takdir kita kuat kepada Allah, maka yang ada adalah ridho. Apapun yang saya rasakan, senangkan, sedihkan, karena ini semua dari Allah, saya harus ridho, kan begitu. Kalau ridho kepada takdir Allah, nah itulah yang merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, cintanya Allah, dan pastinya ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tentu untuk pertemuan di pagi hari ini, pada intinya kita bisa ambil kesimpulan untuk kita bisa sama-sama saling menghormati antar sesama ya. Terus kemudian kita lihat apa motif kita bisa menghormati kepada sesama, khususnya kepada orang kaya. Motifnya apa? Alasannya apa? Kalau alasannya kita hanya sekedar dunia, mari kita rubah pola pikir kita ya, niat kita menghormati beliau itu kita lihat dari sisi baiknya, dari amal solehnya atau dari keilmuannya, kan begitu. Karena apa? Karena tuna takdim di ajli mali, karena memang perintah syariat itu kita mengagungkan seseorang bukan karena hartanya. Kalau seandainya kita mengagungkan, memuliakan, bahkan merendahkan diri kepada seseorang karena hartanya, resikonya dahaba thulutha dirihi, 2/3 agama kita akan hilang. Kalau sudah hilang, yang ada adalah tidak pandang lagi itu haram, tidak pandang lagi itu halal.
yang penting dapat keuntungan, yang penting kepentingan dia untuk mendapatkan sesuatu itu bisa tercapai. Walaupun menipu, walaupun curang, walaupun membohongi, walaupun membunuh dan lain sebagainya, tidak peduli. Yang penting dia dapat keuntungan, yang penting dia dapat harta yang berhubungan dengan orang yang sudah kita ajak interaksi, komunikasi, atau yang bahasa di sini adalah orang kaya yang kita lihat adalah hartanya. Terus kemudian kata Syaikhul Qadir, ada 3 hal yang wajib ada dalam diri kita seorang mukmin. Yang pertama, amrun yang tabiluhu, ada perintah dari Allah dan Rasulnya, sudah semestinya kita jalankan, kita laksanakan. Terus wa nahyun yajtanibuhu, yang kedua adalah ada larangan, sudah semestinya kita jauhi. Wa qadarun yardobihi, ada takdir dari Allah yang sudah semestinya kita ridho terhadap takdir tersebut. Insyaallah dengan begitu Allah akan ridho kepada kita, dengan keridhoannya insyaallah kita akan dikasih selamat bahagia di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Mungkin itu, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.